Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-97. Soal pertama, manakah di antara kalimat-kalimat di bawah ini yang memiliki kesalahan dalam penulisan kata? A. Bunyi musik yang telah sampai ke indera pendengaran kita pada umumnya memiliki label masing-masing sebagai alat produksi. B. Kebudayaan kapitalisme mengembangkan segala sesuatu untuk dilakukan modifikasi termasuk seni musik. C. Tentu saja sedikit susah membayangkan band-band seperti itu akan dirilis oleh label besar. D. Pria bernama asli Heri Ucok Sutresna ini mendirikan Grimlock bersama kawannya. E. Budaya populer dalam hal ini disebut budaya massa, yaitu budaya yang diproduksi untuk massa yang luas dan mengikuti pola produksi massa. Yang ditanyakan adalah kalimat di bawah ini yang memiliki kesalahan dalam penulisan kata. Di antara kelima pilihan ini yang punya kesalahan dalam penulisan katanya adalah jawaban A, yaitu bunyi musik yang telah sampai ke indera pendengaran kita pada umumnya memiliki label masing-masing sebagai alat produksi. Kesalahannya terdapat pada kalimat indera. Seharusnya yang betulnya adalah indra, bukan indera. Sedangkan pilihan B, C, D, E tidak ada terdapat kesalahan penulisan kata pada kalimat B, C, D, E. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan A, yaitu pada kata indera, seharusnya indra. Soal nomor 2, lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan pertama kalinya secara resmi pada acara A. Sidang BPU PKI pertama, B. Sidang BPU PKI kedua, C. Sidang PPKI pertama, D. Sidang Kabinet RIS, E. Sidang MPRS. Yang ditanyakan adalah lambang negara Garuda Pancasila digunakan pertama kalinya secara resmi pada acara ... Berikut pembahasannya. Garuda Pancasila disempurnakan dan diresmikan. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS pada 11 Februari 1950. Jadi jawabannya adalah pilihan D, yaitu sidang Kabinet RIS pada tahun 1950. Pada saat itulah lambang negara Garuda Pancasila pertama kali secara resmi digunakan. Soal nomor 3. Dalam Pancasila yang menjadi fundamentalis kehidupan bangsa Indonesia adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ditanyakan adalah yang menjadi fundamentalis kehidupan bangsa Indonesia. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan fundamental dalam Pancasila, yaitu jelas ketuhanan yang Maha Esa. Karena dengan kita diajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan pertama kali, atau sejak dini diajarkan, maka kita akan mengetahui mana yang benar dan salah, dan otomatis semua sila yang ada Pancasila dapat kita terapkan jika kita pertama kali mengetahui atau mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena Tuhan, nilai ketuhanan sangat penting bagi semua umat manusia. Karena itulah, dalam Pancasila yang menjadi fundamental, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 4. Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka acuan dan kerangka pencapaian segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia, merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Falsafah hidup, B. Ideologi pembangunan, C. Sumber hukum, D. Tujuan negara, E. Paradigma pembangunan. Nilai-nilai Pancasila secara normatif yang menjadi dasar kerangka acuan dan kerangka pencapaian segenap aspek pembangunan nasional merupakan pengertian Pancasila sebagai jawabannya karena membahas tentang Pancasila dan juga pembangunan nasional, maka merupakan pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan E. Soal nomor 5.
Untuk menjaga paham konstitusionalisme, maka dibentuklah suatu lembaga yang diberi tugas untuk menjaga Undang-Undang Dasar, yaitu A. MPR, B. DPR, C. Mahkamah Konstitusi, D. Komisi Yudisial, E. Dewan Konstituante. Yang ditanyakan adalah untuk menjaga paham konstitusionalisme, maka lembaga yang dibentuk untuk menjaga Undang-Undang Dasar adalah jawabannya pilihan C, yaitu Mahkamah Konstitusi. Berikut pembahasannya. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dan untuk menjaga supaya Undang-Undang Dasar berjalan dengan baik, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengawal dan juga penafsir dari Undang-Undang Dasar. Soal nomor 6. Integrasi nasional dapat mewujudkan keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat dan bernegara. Salah satu ciri dari terjadinya integrasi nasional adalah A. Terpenuhinya seluruh hak warga negara, B. Kesejahteraan warga negara dalam kondisi yang seimbang, C. Terbentuknya suatu dominasi dari sebuah kelompok kepada kelompok lainnya, D. Adanya eksistensi dari setiap unsur masyarakat, E. Keberpihakan lembaga legislatif kepada eksekutif. Soal nomor 6, integrasi nasional dapat mewujudkan keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat dan bernegara. Yang ditanyakan ciri dari terjadinya integrasi nasional. Dari kelima pilihan ini, yang merupakan ciri dari terjadinya integrasi nasional adalah pilihan D, yaitu adanya eksistensi dari setiap unsur masyarakat. Soal nomor 7. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh A. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, B. Perorangan, C. DPR, D. MPR, E. Lembaga swadaya masyarakat. Yang ditanyakan adalah siapa yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Soal nomor 7 ini merupakan bunyi dari pasal 6A ayat 2, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden jawabannya adalah pilihan A, yaitu partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Soal nomor 8. Kesetaraan sebagai warga negara memenuhi kebutuhan umum, pluralisme, dan kompromi menjamin hak-hak dasar dan pembaruan kehidupan sosial merupakan A. Azas demokrasi, B. Manfaat demokrasi, C. Konsep negara, D. Tujuan negara, E. Cita-cita negara. Kesetaraan sebagai warga negara memenuhi kebutuhan umum, pluralisme, dan kompromi menjamin hak-hak dasar dan pembaruan, yaitu merupakan manfaat demokrasi. Jawaban soal nomor 8 adalah manfaat demokrasi. Jadi, manfaat demokrasi adalah untuk kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan umum, pluralisme, dan kompromi, menjamin hak-hak dasar dan pembaruan kehidupan sosial. Soal nomor 9. Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia digunakan sebagai A. Standar minimal untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, B. Perjanjian yang mengikat secara yuridis, C. Perjanjian yang harus ditaati oleh semua warga negara, D. Syarat dan pembentukan sebuah negara yang berdaulat, E. Satu-satunya pedoman hak asasi di dunia yang tidak boleh diganggu-gugat. Yang ditanyakan adalah deklarasi HAM sedunia digunakan sebagai. Dari kelima pilihan, jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu digunakan sebagai standar minimal untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Jadi, deklarasi hak asasi manusia sedunia digunakan sebagai standar minimal untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Soal nomor 10. Pentingnya lambang negara Garuda Pancasila sebagai komponen Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E tidak ada jawaban benar. Yang ditanyakan adalah
Lambang negara Garuda Pancasila sebagai komponen NKRI diatur dalam Amandemen Undang-Undang Dasar yang titik-titik. Yang keberapa? Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan B yang kedua. Berikut pembahasannya. Pada 18 Agustus tahun 2000, melalui amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, MPR menetapkan nama resmi lambang negara. Penulisan nama resmi lambang negara Indonesia tersebut terdapat dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan sebagai Garuda Pancasila. Jadi terkait dengan lambang negara Garuda Pancasila diatur dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua. Jawaban soal nomor 10 adalah pilihan B. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.